Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatid, para tuan-tuan guru, para sepuh ini sepuh, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Ali Imran, kawan seperjuangan saya, abang saya, guru saya, akhina al-ustad Rohadi Sanadi. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, umur yang berkah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Juga yang sama kita hormati para tokoh masyarakat di sini hadir, Bapak Haji Rojak, mungkin ada Bapak RT, pengurus RW, Pak RT tuh di belakang, Bapak Edi, Bang Edi, saya manggilnya Bang Edi. Nah, sebab beliau saya kenal dari kecil, saya dari kecil sering ditenteng sama beliau. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis malam Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita hadir di dalam rutinitas kita setiap malam Jumat, yang dari dulu orang-orang tua kita dulu sering mengadakan pembacaan Yasin, tahlil, ratibul haddad, ratibul attos, dan diakhiri dengan doa. Ini merupakan tradisi kita, khususnya umat Islam Indonesia. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan amalan kita ini adalah amalan bid'ah. Terserah dia dah mau ngomong apa, yang penting kita lakukan, kita jalankan tradisi-tradisi orang tua kita yang tidak keluar dari syariat agama Islam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini di malam yang penuh keberkahan, yakni malam Jumat, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan tidak keluar dari tempat yang mulia ini melainkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat di status Ustaz Rohadi judulnya berkah, malam Jumat berkah. Saya ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk suatu kampung, suatu kaum, mereka beriman, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka Allah membukakan pintu-pintu keberkahan.
Alhamdulillah di Kartini walaupun maaf mayoritas non muslim, tapi masih ada satu kampung yang di dalamnya orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kampung kita selalu diturunkan keberkahan. Apalagi banyak orang yang bertakwa, beriman. Nah, itu tentang keberkahan. Nah, yang kedua, pada bulan ini alhamdulillah kita masuk di bulan Zulhijjah, yang artinya dalam Al-Quran juga Allah menerangkan tentang bulan Zulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi Allah itu menciptakan bulan sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu maka Allah ciptakan 4 bulan yang diharamkan. Artinya Allah mengharamkan kita mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah juga ada peristiwa yang sangat fenomena. Terlebih-lebih ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail. Selain itu juga bulan Zulhijjah adalah bulan Allah mewajibkan umat Islam bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, alhamdulillah pada tahun ini ada salah satu guru kita melaksanakan ibadah haji, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Adam. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, pulang ke Indonesia mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Nah, itu tadi ada salah satu kewajiban berkurban. Peristiwa kurban ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum memiliki Nabi Ismail, beliau berkurban setiap tahun ribuan kambing dan domba, ratusan onta, ratusan sapi. Bayangin di Indonesia ada nggak orang kaya yang kayak begitu, Bu? Dia kurban sapi ratusan, onta ratusan, kambing ribuan. Ada nggak orang kaya begitu? Ada juga orang kaya nyumbang sapi, itu juga kurus kali ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim setiap tahun istiqomah berkurban dengan ratusan onta, sapi, dan ribuan kambing. Tiba-tiba datang seorang kafir, seorang non-muslim bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim nggak capek itu tiap tahun kurban kambing, sapi, onta, ratusan bahkan ribuan? Ah, ngapain? Ini kan perintah Allah. Jangan pun kambing, sapi, sama onta. Kalau saya punya anak, kalau disuruh disembelih, pasti aku sembelih. Nah, selang beberapa tahun tiba-tiba Siti Hajar hamil. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihis salam. Diceritakan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam itu menjelang remaja, ya remajanya sekelas SD SMP lah, lagi lucu-lucunya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah beliau ngimpi. Ngimpi, di dalam mimpinya itu ada suara yang berkata, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Pada tanggal 8 kemudian Nabi Ibrahim bangun. Beliau berpikir, semalam saya ngimpi apa ya? Tunaikan nazar, tunaikan nazar. Perasaan dari dulu saya nggak pernah bernazar. Ah, itu mungkin bunga tidur.
Tanggal 9 beliau ngimpi lagi, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Kemudian tanggal 9 Nabi Ibrahim bangun, baru 2 kali, jangan-jangan masih bunga tidur. Nah, ketika tanggal 10 Zulhijjah beliau diberikan mimpi kembali, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Ketika itu beliau mengingat, oh iya, dulu pernah berkata, jangan pun kambing atau sapi, onta, kalau aku punya anak pasti aku sembeli. Nah, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, nah makanya tanggal 8, tanggal 9 kita disunnahkan tuh berpuasa. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Aturan kemarin tuh kita puasa hari Rebo, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, bahkan sampai tanggal 10 Zulhijjah sampai khotib turun dari mimbar. Itu disunnahkan kita berpuasa bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau nggak sempat sampai dari tanggal 1 ya cukup 8-9 supaya kita bisa ngerayain lebaran. Jangan tahu-tahu kita ngerayain lebaran puasa kagak. Walaupun sunnah, ya kerjain lah walaupun sunnah. Nah, setelah itu ketika tanggal 10 makanya disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Nabi Ibrahim ketika pagi mempersiapkan alat-alat untuk menyembelih dan berbicara kepada istrinya, wahai istriku Siti Hajar, mandiin tuh Ismail, aku akan bawa ke atas gunung, ke atas bukit. Ya namanya istri, Bu, kalau diperintah sama suami taat gak, Bu? Taat. Ada nggak yang nggak taat di sini, Bu? Akhirnya Nabi Ismail didandanin, dibersihin, dirapihin, rambutnya disisir, klimis. Nah, beliau klimis. Kalau kita kan klimisnya beda, kelihatan miskin. Beliau rapi, ganteng, dibawa ke atas bukit sambil ditenteng, dan Nabi Ibrahim membawa golok, membawa pisau dan segala macam. Ketika sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya aku ini diberikan mimpi oleh Allah. Di dalam mimpi itu disuruh menyembelihmu. Apa pendapatmu, wahai anakku? Tuh, bapak tempat tukar pikiran anak. Sekarang kan kadang-kadang kalau anak cerita sama bapak masa bodoh. Udah ngomong aja sama emak lu tuh. Akhirnya ntar emaknya cerita juga ke bapaknya. Tapi Nabi Ibrahim bertukar pikiran dengan anaknya. Dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Itu perintah siapa, wahai ayah? Sepertinya perintah Allah. Ya, kalau emang itu perintah Allah, silahkan sembelih. Aku ikhlas. Maka insya Allah ketika engkau menjalankan perintah Allah dengan menyembelihku, maka insya Allah aku akan mendapati menjadi orang-orang yang sabar. Nah, singkat cerita, ketika mempersiapkan segala macam untuk menyembelih Nabi Ismail, maka ketika Nabi Ismail ingin disembelih, turunlah malaikat menggantikan Nabi Ismail dengan kambing atau domba kibas yang datangnya dari surga. Nah, sekarang kita bayangin kalau Allah memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita, kira-kira kita siap nggak? Nah, kita siap nggak? Mikir 2 kali. Tapi bersyukur ketika Allah memerintahkan kita berkurban cukup dengan kambing, sapi, dengan onta. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mampu, dia punya rizki yang banyak, tapi nggak mau berkurban, apa kata Nabi? Jangan mendekati tempat sholatku. Ada lagi hadis yang ekstrim, yang keras. Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut
yahudiyan wala nasraniyan. Siapa orang yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban tapi dia enggak melakukan ibadah kurban, maka matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan tinggal 7 atau 8 hari lagi kita diberikan keluasan rizki untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban itu adalah ibadah yang pahalanya sangat banyak. Ada salah satu riwayat, bikulli sya'ratin hasanah. Jadi setiap helai bulu kambing itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bayangin kalau kita korban satu kambing, itu bulunya ada berapa? Hah? Nggak kehitung. Nah, berarti dosa-dosa kita akan dihapuskan sebanyak bulu yang ada di kambing tersebut. Nah, makanya itu pahalanya luar biasa. Nah, bukan hanya itu, makanya ketika kita transaksi mau beli kambing, mau beli sapi, itu kata ulama dulu, setiap kita bertransaksi, kata-kata yang kita keluarkan itu dihitung sebagai pahala tasbih, pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau begitu transaksinya agak lama, mudah-mudahan rezeki juga berzikirnya juga lama itu sebenarnya. Nah, begitu hebatlah apabila ada orang yang melaksanakan ibadah kurban. Nah, bahkan orang yang melaksanakan ibadah kurban itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena hewan kurban itulah menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hujan turun, nambah berkah aja kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya tidak panjang kalam, saya bersyukur bisa hadir sekaligus silaturahim, karena dulu yang betul yang disebut Ustaz Rohadi, dulu orang tua saya ini ngajar di sini tahun 80 sampai 90. Remaja Islamnya. Nah, sekarang remaja Islam tahun 80 90, ya sekarang udah jadi ketua RT tuh Bang Edi. Dulu beliau yang sering ngejemput orang tua saya kalau ngajar ke sini. Nah, terus ada Pak Cemong yang sering ikut-ikut taklim sampai berdirinya Front Pembela Islam di Sawah Besar di Al Imron titiknya. Nah, saya bersyukur bisa bersilaturahim, dan saya juga bisa bersyukur bisa hadir. Sebenarnya di sini tempat saya kecil juga, saya main di sini kalau diajak bapak ngajar, ya dituntun sama Bang Edi. Alhamdulillah, doain mudah-mudahan saya bisa meneruskan perjuangan beliau. Diberikan kesehatan agar terus manfaat ilmu-ilmu yang diajarkan beliau agar bisa mengalir menjadi sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus sampai di sini, karena kita sesama muslim adalah bersaudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.